Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Nur Anisya dari kelompok 4 PPTI dengan nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan dari tugas Pascal untuk nomor 2, yaitu mencari nilai median, modus, rata-rata, maksimum, minimum, dan seperangkatnya dengan 6 nilai yang diinput oleh user. Oke, yang pertama ini ada kode program, itu nomor 2 aku buat karena ini adalah untuk soal nomor 2. Ini tuh untuk nama di program no 2 ini tuh nggak mempengaruhi untuk kode-kode kita yang di bawah ya. Nah, lalu ini ada variabel yang ada di program aku. Ini ada A, B, C, D, E, F, nilai maksimum, minimum, banyaknya nilai A, banyak nilai B, banyak nilai C, banyak nilai D, banyak nilai E, banyak nilai F, modus, dan nilai T itu dengan variabel integer atau bilangan bulat. Lalu ada nilai rata-rata dan median, itu double karena biar mereka tuh bisa sebagai integer, bisa juga real, karena yang seperti kita tahu rata-rata sama median itu biasanya kadangan berbentuk koma-komahan. Lalu untuk B, lalu kita mulai. Ini adalah kode untuk biar user bisa memasukkan angka sebanyak 6 dimulai dari nilai pertama, yaitu A, B, C, D, E, F. Nah, lalu kita pertamanya write dulu kan, write A, input nilai A. Nah, terus kita read A ini biar kita bisa masukin nilai di samping input nilai pertama A itu. Nah, begitu juga dengan selanjutnya, dilanjut dengan B, C, D, E, dan F. Jangan lupa untuk tanda titik komanya diperhatikan. Nah, selanjutnya kita ke bagian rata-rata. Nah, rata-rata, untuk mencari rata-rata sendiri itu pertama kita jumlahin dulu ke 6 nilai yang sudah diinput tadi, lalu dibagi 6 karena banyak data yang ada, yaitu sebanyak 6. Lalu untuk melihat hasil dari rata-rata itu kita tulis white line, lalu rata-rata dengan 2 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum. Untuk mencari nilai maksimum, pertama-tama kita asumsikan nilai maksimum itu adalah nilai A. Nah, lalu kita lanjut ke menu if, ke penggunaan if, dimana kalau misalnya nilai B ini lebih besar dari nilai maksimum kita yang pertama tadi, yaitu nilai A. Jika B lebih besar dari A, maka nilai maksimum ini berubah menjadi nilai B. Lalu lanjut, jika nilai jadi nilai maksimum kita sekarang itu adalah nilai B. Lanjut, karena kita masih ada nilai C, D, E, F, kita cek keseluruhan. Lanjut ke C, jika C lebih besar dari nilai si B tadi, maka maksimumnya berubah menjadi nilai C. Lanjut, kalau misal nilai D lebih besar dari si maksimum tadi alias C, maka nilainya berubah menjadi D, nilai si maksimumnya. Lalu kita cek ke nilai selanjutnya, yaitu nilai E. Jika nilai E itu lebih besar dari nilai maksimum tadi, yaitu nilai D, maka nilai maksimum sekarang ini berubah menjadi nilai E. Lalu jika nilai F, nilai terakhir ini lebih besar dari si E yang merupakan nilai maksimum saat ini, maka nilai maksimum berubah menjadi nilai F. Jadi yang menjadi nilai F adalah yang menjadi nilai maksimum saat ini adalah F. Lalu untuk menampilkan nilai maksimum alias nilai tertinggi, kita tulis white line nilai tertinggi, max, ini biar tampil ya. Nah, lalu untuk mencari nilai minimum itu
sama dengan si maksimum, tapi bedanya kalau minimum itu untuk nilai terendah, dimana sama seperti tadi kita asumsikan dulu kalau nilai minimum saat ini adalah A. Nah, kalau misalnya B itu lebih kecil dari si A, maka nilai minimum berubah menjadi B. Lalu lanjut untuk pengecekan nilai C, D, E, dan F. Lalu untuk menghasilkan nilai terendah saat ini kita tulis white line nilai terendah, min, lalu titik koma. Nah, lalu lanjut kita akan mencari nilai modus. Modus. Nah, ini cara kerjanya itu kita asumsikan dulu kalau misalnya ini tuh salah ya, itu harusnya 1. Kita asumsikan seluruh banyak dari A, B, C, D, dan E dan F itu satu semua. Lalu kita cek nih jika A sama dengan A. Oke. Nah, gimana jika banyak data A itu sama dengan si A, maka nilai si BA ini pertama dengan 1, yang tadinya BA ini 1 jadi 1 jadi 1 tambah 1 jadi hasilnya 2. Nah, lalu dia ngecek lagi nih, kalau misalnya nilai dari si B ini sama kayak nilai si A, misal nilai si B ini 2 dan nilai si A ini 2, itu kan sama, jadi 2 sama dengan 2. Nah, jadi nilai BA yang tadinya 2, karena tadi kita udah dapet dari si A sama dengan A, jadi si BA sementara ini 2 kan, 2 itu karena dia sama lagi dengan si B, jadi kita main 1 lagi, yang jadi 2 tambah 1 itu BA sementara, itu 3. Lalu lanjut kita misalin seluruh nilai C, D, E, F ini nggak ada lagi yang sama dengan si A. Otomatis kalau misalnya nggak sesuai dari si jika yang kita masukin di program nggak bakal ngelirik, program nggak bakal ngejalanin, jadi kayak dia lanjut langsung ke bawah. Misal ini sama kayak tadi, ibarat yang tadi udah kita lewatin karena dia tuh nggak ada yang sama gitu. Nah, lanjut kita ke untuk pengecekan nilai B, itu kurang lebih ya sama sih. Kalau misalnya nilai A itu sama dengan B, misalnya A sama dengan 2 dan B sama juga 2, jadi 2 sama dengan 2, jadi banyaknya nilai B yang tadinya 1 itu kita tambahin 1, jadi nilai banyak B sekarang itu 2. Lanjut sampai dia ke pengecekan nilai F, apakah nilai F itu adalah B. Nah, lanjut ini untuk pengecekan nilai C kurang lebih sama juga, dimana ngecek kalau misalnya nilai A itu sama nggak kayak C, B itu sama nggak kayak C, C, B, C, E, C, F, C. Pokoknya kalau misalnya sama semua nih, yang awalnya tadi 5 jadi 6, jadi dia yang modus pasti, ini sama semua. Lanjut ini ke pengecekan nilai D, nilai E, dan nilai F. Udah semua, kita udah dapat banyaknya nilai di sini. Dia ngecek lagi buat menentukan si modusnya.
Nah, gimana jika banyaknya data nilai A itu lebih besar dari banyaknya data nilai B, dan banyaknya data nilai A lebih dari atau sama dengan BC, dan banyaknya nilai A lebih dari atau sama dengan BD, dan jika BA lebih dari sama dengan BE, dan BA lebih dari sama dengan BF, maka modusnya A. Nah, terus dia ngecek lagi nih, kalau ada yang lebih besar, maka modusnya berubah jadi C. Begitu juga terusnya dicek sampai pokoknya habis dia ngecek nilai B, dia lanjut banyaknya nilai C, lalu ngecek ke nilai D, nilai E, dan nilai F. Dimana kalau misalnya suatu nilai misalnya dari BF nih, dia dari awal udah nggak sesuai, program nggak bakal ngelirik dan bakal lanjut kayak diabain aja gitu. Nah, lanjut ke buat menampilkan nilai si modus tadi, kita tulis Python modus. Lalu ini yang terakhir, kita mencari median. Nah, dimana median ini penjelasannya begini, jika nilai A lebih besar dari B, maka nilai si B yang ada di bawahnya itu menjadi nilai A. Begitu juga selanjutnya, misal nilai A lebih besar dari nilai C, maka ini tuh kayak ini kesini, maka nilai B tadi berubah jadi nilai C. Dan jika nilai C lebih besar dari nilai D, maka nilai B nya itu berubah jadi nilai si C tadi berubah jadi nilai D. Begitu juga untuk D dan E dan F nya. Jadi kayak mereka tuh saling geser, saling dorong gitu, kayak tukar tempat. Nah, bisa dilihat dari codingannya. Nah, untuk rumus mediannya sendiri itu ada nilai tengah. Median kan nilai tengah nih, karena kita punya 6 nilai, jadi ini tuh genap kan, kita ada 2 angka nih yang di tengah-tengah. Jadi buat nyari si mediannya itu, nilai tengah itu kan tadi C sama D ya, jadi kayak C sama D nya kita tambahin, habis itu kita bagiin dengan 2. Nah, terus lanjut buat menambahkan si mediannya, median dengan 2 angka di belakang koma, lalu N. Lalu selesai, terus kita bisa coba run si programnya. Kita coba masukin 2 apa sih ya, kita ulang lagi ya, ini 2, ini 3, ini 3 lagi, terus aku mau 6, 8, 4. Nah, di sini bakal langsung muncul rata-ratanya. Nah, setelah ini kita tambahin, kita bagi 6, hasilnya 4,33. Lalu nilai tertingginya itu ada 8, nilai terendahnya 2. Modus yang sering muncul ini ada 3. Itu nilainya 3 karena 3 yang paling sering muncul yaitu sebanyak 2 kali. Lalu mediannya yaitu nilai tengah C tambah D tadi dibagi dengan 2 yang hasilnya 3,50 dengan 2 angka di belakang koma. Baik, mungkin sekian penjelasan saya mengenai tugas nomor 2, yaitu mencari median modus rata-rata nilai maksimum minimum. Maaf jika ada salah kata dan salah dalam penjelasan, saya akhiri. Dadah.